Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurota Ayun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Analisis Kegagalan Startup JDID di Indonesia yang ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis dan rekomendasi pencegahannya. Langsung saja ke fakta kasus JDID. JDID mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2015. Namun pada tahun 2023, JDID mengumumkan penghentian penerimaan pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh layanan kemudian dihentikan pada 31 Maret 2023. Menurut penjelasan manajemen, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi JD.com untuk mengalihkan fokus bisnisnya ke jaringan supply chain atau rantai pasok lintas negara. Jadi secara akademis, kasus ini lebih tepat kita lihat sebagai kegagalan atau ketidaklayakan model e-commerce lokal serta keputusan untuk melakukan exit dari pasar Indonesia. Pertanyaan utama yang kemudian muncul adalah mengapa bisnis yang didukung oleh pemain global tidak mampu mempertahankan keberlanjutannya di Indonesia? Dan yang kedua, aspek kelayakan bisnis apa yang paling lemah atau tidak terjaga selama proses pelaksanaannya? Dari pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan diagnosis melalui beberapa aspek studi kelayakan bisnis. Nah, di slide ketiga ini kerangka studi kelayakan bisnis. Dalam kasus JDID terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pasar dan pemasaran, yaitu kebutuhan konsumen, segmentasi, positioning, tingkat persaingan dan loyalitas pelanggan. Kedua, operasional dan teknologi seperti fulfillment, logistik, kualitas pelayanan, user experience, serta kemampuan sistem untuk berkembang. Ketiga adalah manajemen dan sumber daya manusia, terutama governance, kemampuan lokal, kualitas pengambilan keputusan, dan eksekusi strategi. Keempat adalah keuangan yang dapat dilihat dari unit economic, burn rate, runway, break-even point, dan analisis sensitivitas. Dan yang terakhir adalah aspek hukum dan stakeholder, termasuk kepatuhan, perlindungan konsumen, hubungan dengan seller, serta reputasi perusahaan. Jadi, keputusan kelayakan tidak hanya berdasarkan pasarnya besar, tetapi harus didukung oleh data dan kemampuan bisnis untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Lanjut di slide keempat ini, diagnosis pasar, pemasaran, dan operasi. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis masalah dari sisi pasar. Industri e-commerce Indonesia memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Persaingan, skala, dan subsidi dari pemain lain dapat meningkatkan biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Kemudian dari sisi value proposition, JDID memang memiliki citra sebagai platform dengan produk resmi dan terpercaya. Namun, keunggulan tersebut belum tentu cukup untuk mengimbangi faktor harga dan variasi pilihan produk yang ditawarkan kompetitor. Selain itu, ketergantungan terhadap promosi juga memiliki resiko. Konsumen bisa menjadi lebih tertarik karena adanya diskon, bukan karena memiliki loyalitas yang kuat terhadap platform. Dari sisi pemasaran, JDID sebenarnya membutuhkan diferensiasi yang lebih sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia. Misalnya, melalui kategori produk tertentu, harga, metode pembayaran, komunitas, maupun layanan purna jual. Kemudian dari sisi operasional, investasi pada gudang, logistik, dan fulfillment harus sebanding dengan volume pesanan. Jika volume belum cukup besar, biaya tetap tersebut justru dapat menekan margin. Dari sisi teknologi, pengalaman pengguna seperti pencarian produk, check out, dan personalisasi juga harus mampu memenuhi ekspektasi konsumen lokal. Jadi, kesimpulan dari aspek pasar dan operasi adalah pasarnya memang tersedia, tetapi keunggulan bersaing dan operation model JDID belum cukup kuat untuk mempertahankan dalam jangka panjang. Di slide kelima ini, manajemen keuangan dan akar masalah. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan keuangan. Secara sederhana kita dapat melihat alurnya seperti ini. Pertama, perusahaan membutuhkan akuisisi pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan diperlukan promosi dan persaingan harga. Kemudian muncul masalah kedua, yaitu margin yang menjadi tipis. Karena harga dan biaya yang dikeluarkan sulit menutup biaya akuisisi pelanggan atau CAC, kemudian margin masih tipis, sementara perusahaan tetap harus membayar biaya logistik, gudang, SDM, dan teknologi
maka burn atau pengeluaran kas terus meningkat. Dalam kondisi tersebut, penandaan menjadi semakin selektif dan akhirnya investor atau perusahaan induk harus meninjau kembali prioritas investasinya. Dari sisi manajemen, perusahaan membutuhkan governance lokal yang mampu menerjemahkan strategi global menjadi keputusan yang sesuai dengan kondisi pasar Indonesia. Sedangkan dari sisi keuangan, perusahaan seharusnya tidak hanya melihat GMV atau nilai transaksi, tetapi juga memperhatikan contribution, margin per order, CAC, payback, burn rate, runway, dan cash conversion. Dengan demikian, akar masalah strateginya adalah positioning yang belum cukup berbeda, skala yang belum cukup, skala yang belum tercapai, serta opsi pivot yang tidak dijalankan cukup tepat. Namun, perlu dicatat bahwa data publik tidak menyediakan laporan keuangan lengkap GDID, sehingga diagnosis finansial ini bersifat kualitatif. Yang keenam itu rekomendasi pencegahan. Lalu, bagaimana seharusnya kegagalan seperti ini dapat dicegah? Ada 5 rekomendasi utama. Pertama, memilih cekrup pasar yang defensible. Artinya perusahaan tidak harus langsung berhadapan dengan pemain besar di pasar massal. Lebih baik memilih kategori yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, margin sehat, dan membutuhkan layanan purna jual. Kedua, melakukan pengujian model bisnis secara bertahap. Misalnya dengan melakukan pilot berdasarkan kota atau kategori tertentu, kemudian perusahaan menetapkan target yang jelas seperti retention, repeat order, margin per order, dan CAC payback. Ketiga, membangun ekosistem lokal. Perusahaan dapat bekerja sama dengan UMKM dan brand resmi menggunakan mitra logistik pihak ketiga, menyediakan metode pembayaran lokal, serta memperkuat customer service. Keempat, menerapkan cash discipline atau disiplin kas. Perusahaan perlu memiliki forecast, keuangan skenario, kondisi normal atau buruk, batas burn rate, minimum runway, serta keputusan stop loss apabila target tidak tercapai. Kelima, menyiapkan opsi pivot dan exit sejak awal jika target bisnis tidak tercapai. Perusahaan harus siap mengalihkan aset dan kemampuan yang dimiliki ke bidang lain, misalnya B2B, supply chain atau logistik, atau melakukan exit secara terkelola tanpa merugikan pelanggan dan seller. Jadi ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari banyaknya transaksi, tetapi dari pelanggan yang kembali, margin positif per order, runway yang aman, dan tercapainya milestone atau ketergantungan kelebihan pada diskon. Sebagai kesimpulan JDID, berhasil memasuki pasar Indonesia, tetapi modal e-commerce lokalnya tidak berlanjut dan seluruh layanan akhirnya diberhentikan pada 31 Maret 2023. Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa kelemahan utama yang dapat kita identifikasi adalah diferensiasi yang belum cukup kuat, persaingan yang sangat ketat, tekanan ekonomi unit, penggunaan modal, serta kebutuhan untuk lebih beradaptasi dengan karakteristik pasar lokal. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa pertumbuhan yang cepat tidak selalu berarti sebuah bisnis layak secara jangka panjang. Studi kelayakan bisnis seharusnya dilakukan secara dinamis. Bukan hanya sebelum bisnis dimulai, perusahaan juga perlu memiliki milestone yang terukur, melakukan evaluasi secara berkala, dan berani melakukan pivot lebih awal ketika asumsi bisnis tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar. Demikian presentasi saya mengenai analisis kegagalan startup JDID di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.